Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di merupakan jajaran dinas pekerjaan umum, dan juga mungkin ada yang hadir pula dari dinas di Balai PSDA, kemudian apa lagi? Perdagangan, perindustrian dan perdagangan. Oh, rahimakumullah. Marilah di awal pengajian ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia dalam rangka mengkaji ilmu agama bersama-sama. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita dan menerima usaha kita semuanya menjadi amal ibadah yang diterima. Allahumma amin. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwasanya jadwal asli yang rutin adalah bersama beliau Ustadz Hendra Sabta Hafizahullah Ta'ala. Namun karena beliau berhalangan, beliau mengamanahi saya untuk menggantikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya berkenan dengan pergantian ini. Yang namanya pemain cadangan kan yang namanya pemain cadangan tentu tidak sebagaimana pemain inti lah, seperti itu. Beliau guru saya juga, Ustadz Hendra gitu. Tapi apa yang disampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Dan sebagaimana tadi mungkin disampaikan bahwasanya tema yang akan dibahas adalah tentang kriteria imam. Namun tidak sebagaimana judul aslinya atau tema asli yang disampaikan, karena saya akan membawakan sedikit pembahasan tentang amalan yang ringan, amalan yang ringan namun keutamaannya luar biasa, Sehingga apa yang kita bahas pada siang hari ini yaitu adalah berkaitan dengan salam, Pak. Tentang apa? Salam. Mungkin ini amalan yang sebentina lagi, tapi mungkin kita belum mengetahui ternyata kandungan atau manfaat keutamaan dari amalan yang satu ini ternyata luar biasa. Baik, kita akan bacakan hadis-hadis berkaitan dengan salam. Nanti barangkali waktunya sudah. Saya kan nggak tahu juga batasannya sampai kapan. Tinggal diinfokan mohon. Sampai 12 materinya. Oke. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang, Pak. Diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan
bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayul Islami khair, amalan apakah wahai Rasul di dalam Islam yang paling baik? Amalan apa di dalam Islam yang paling baik? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, tut'imut ta'am. Yang pertama adalah engkau memberikan makan. Engkau memberikan makan. Nah, langsung dipraktekkan nih, masya Allah ya. Masya Allah. Dan yang kedua, wataqra'us salama, dan engkau menyebarkan salam, menyampaikan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari hadis yang pertama ini yang kita bahas, kita tahu, kita sudah mengetahui bahwasanya ternyata ada dua amalan ya yang terbaik di dalam agama Islam. Yang pertama apa, Pak? Memberikan makan. Kepada siapa? Kepada siapa, Pak? Siapa saja. Oke. Kepada siapa saja, baik itu orang kaya maupun apalagi orang yang miskin yang membutuhkan. Maka keutamaannya luar biasa. Kenapa? Ya, mungkin secara ini saja nggih. Kira-kira apa sih gawe ya aweh panganan gue bisa nopo menjadi amal yang terbaik, Pak? Kinten-kinten nggak beriman? Beriman? Gawe seneng ini bisa masuk ya, Masya Allah. Terus apa lagi kira-kira, Pak? Ini betul juga nih, karena ya di antara amal yang terbaik di sisi Allah adalah sururun tudkhiluhu ilal muslim, ya, adalah kebahagiaan yang engkau berikan kepada seorang muslim. Gawe seneng kaum muslim, Pak, apapun caranya secara umum, itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk memberikan makan. Atau yang ya mungkin harus kita niki nggih carane dibayangkan. Kenapa memberi makan itu menjadi amalan yang luar biasa? Karena ketika kita memberi orang makan atau minum, itu kan menjadi energi, atau bahkan menjadi daging yang tumbuh bersama orang tersebut. Kemudian orang tersebut ya yang kita beri makan melaksanakan ibadah-ibadah. Kita kena pahalanya enggak? Kita dapat pahalanya enggak, Pak? Dapat. Itu maksudnya, Pak. Jadi ketika kita memberikan makan, ya, pahalanya itu bukan cuma bicara ketika kita memberi makannya saja, Pak. Tapi efek setelahnya, ya. Ketika orang yang kita beri makan digunakan untuk beribadah, sholat, baca Quran, ngaji, dan ibadah-ibadah yang lain, kita ikut dapat pahalanya. Insyaallah. Jadi, jangan cuma minta traktiran saja, ya, kita harus berlomba-lomba memberi makan. Kepada siapapun, Pak, mungkin rekan kerja, atau terutama ya kepada orang yang membutuhkan, ya, orang-orang yang membutuhkan tentu ya keutamaannya akan lebih besar lagi.
Itu amalan yang pertama, yaitu memberikan makan. Kemudian yang kedua adalah apa? Mengucapkan salam kepada siapapun, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Insya Allah ya, lonyong tayo ucapna salam yang lebih sunggal dina. Oke. Cuma yang jadi PR ini Pak, yang jadi PR apa? Terkadang kita hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Sing ora kenal ya apa? Kesimpekna biasanya nggih. Ya, padahal ini keutamaan yang luar biasa, Pak. Mengucapkan salam kepada yang dikenal maupun tidak dikenal. Selama itu ya zahirnya penampakannya adalah muslim, ya, berarti kita sampaikan salam kepadanya, ya, tidak caranya nopo pandang bulu, nggih, ya kenal apa orang. Karena itu ada keutamaan tersendiri. Kemudian di antara keutamaan salam yang lain disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian ya, atau kita tidak dikatakan beriman sampai kita saling mencintai, Pak. Nah, tadi kan apa? Seseorang tidak akan masuk surga sampai dia beriman, okay? Dan seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia saling mencintai sesama muslimin, maksudnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabatum. Mau gak kalian kasih tahu amalan yang jika dilakukan bisa membuat kalian saling mencintai? Amalan apa itu ternyata? Afsyus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Jadi dari hadis ini, Pak, kita mengetahui betapa luar biasanya keutamaan menyebarkan salam. Kenapa? Dengan kita menyebarkan salam di antara kaum muslimin, okay, ini akan menimbulkan apa? Rasa saling cinta sesama kaum muslimin. Kalau seseorang sudah saling cinta, berarti ini tanda dia adalah orang yang beriman. Nah, ketika dia sudah beriman, maka dia mendapatkan kunci untuk apa? Masuk surga. Kalau kita ringkas, berarti menyebarkan salam merupakan salah satu sebab kita masuk surga. Masya Allah. Oke, dengan amalan yang ringan. Ringan apa sih, Pak? Ucapkan salam ringan, oke? Ringan. Ya, maka ya mudah-mudahan ini dari keutamaan yang sudah kita pelajari bersama ini memotivasi kita agar ya semakin rajin mengucapkan salam, Pak, ya, kepada sesama kaum muslimin, baik yang dikenal, ya, terutama di lingkungan kerja kan kenal kabeh insyaallah, ya, apalagi yang belum dikenal juga tetap kita amalkan, ya. Jadi jangan sampai ya nggak ketemu biasanya berhubung
Halo bro, ya kan apa? Bro, ya. Jangan yang dijadikan pertama itu jangan nikunya gimana? Biasanya sih nopo ya, ya kayak ketemu niku lagi. Halo bro dan semacamnya. Jangan. Tapi nopo? Salam. Ya. Salam. Assalamualaikum. Ya. Dapat kue terserah niku nggih. Bar niku terserah, monggo. Ya nggih. Nggih. Baik. Kemudian yang akan kita bahas berikutnya, Pak, adalah berkaitan tentang tata cara, ya, tata cara mengucapkan salam. Ya. Jadi keutamanya cukup lah, insya Allah dua nih. Masih banyak lagi, ya, tapi kita cukupkan dua saja. Itu sudah jos banget, Pak. Ya. Mengucapkan salam merupakan sebab masuk surga. Nah, sekarang kita akan pelajari bersama bagaimana ya tata cara atau etika di dalam mengucapkan salam. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, ya, jadi di sebuah majelis gitu nih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul bersama para sahabatnya, Pak. Ya, kemudian ja'a rajulun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala assalamu alaikum. Orang tadi mengucapkan assalamu alaikum. Faradda alaihi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam tersebut, waalaikumsalam. Tsumma jalasa. Kemudian orangnya duduk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan ashrun 10. Maksudnya orang tadi dapat pahala dan 10, Pak. Tsumma jaa akhar. Kemudian datang orang yang kedua. Mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Nabi SAW menjawab, ya, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian orangnya pun duduk. Maka Nabi SAW mengatakan, ishrun, orang ini dapat pahala 20. Datang yang ketiga, Pak. Ini bisa pas temen ya, Pak. Datanglah yang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi. Nabi SAW pun menjawab salam tersebut. Fajalasa. Orangnya duduk. Dan Nabi SAW mengatakan salathun. Orang ini dapat pahala 30. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan. Maka dari sini jelas kita bahwasanya di antara etika mengucapkan salam, ya, atau tata cara mengucapkan salam, ya, itu ada 3 tingkatan. Oke, ada 3 tingkatan. Ada sing minimalis, pertengahan, sedang, ada sing apa istilahnya? Spesial apa istimewa, gitu. Yang pertama yang minimalis itu mengucapkan assalamualaikum, tok, nggih. Langkah tok ya, tapi ini maksudnya assalamualaikum. Dapatnya berapa tadi pahalanya, Pak? 10. Ya, panjenengan ketemu nggih, rencangnya nggih, assalamualaikum, dapat pahala 10. Itu level yang pertama. Minimalis nggih. Yang pertengahan naik level lagi, kepengen pahalanya luwih akeh,
Maka assalamualaikum warahmatullah. Dapat berapa? 20. Kemudian yang paling maksimal, yang paling istimewa adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini dapat pahala berapa? 30. Monggo ya, kantun jenengan kepengine angsal pahala pinten, Pak? 50. Nggih. Arep sing minimalis nggih monggo, arep sing istimewa nggih monggo. Dan itu tata caranya, Pak, ya. Ada yang minimal, ada yang maksimal. Nggak boleh kita kurangi, nggak boleh kita tambahi. Udah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebatas itu saja, Pak. Aja ditambahi, contohnya nopo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratihi wa ridwanihi. Ya. Jangan, nggih. Jangan ditambahi. Termasuk pula, Pak, jangan dikurangi. Contohnya digawe-gawe ya utawi disingkat, Pak. Nah, mikum misalnya nggih. Nang chat niku biasanya nggih, arep WhatsApp mikum gitu. Ya. Assalamualaikum BRBB. Sing paling parah, Pak, ASS titik WRWB. Apa iki artinya nggih? Important. Padahal ASS artinya apa? Dalam bahasa Inggris ASS artinya niku napa? Asisten. Mboten sae lagi, arti yang tidak sae. Padahal sejatinya, Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu artinya bagus napa mboten? Sangat bagus. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum artinya apa? Semoga keselamatan tercurah kepada ya atau kalian. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum kepada lawan bicara kita, ya itu sejatinya kita sedang mendoakan keselamatan. Ya. Ditambahin lagi warahmatullah. Apa artinya? Dan semoga engkau mendapatkan rahmat Allah. Rahmat sih apa? Kasih sayang Allah. Tambahi maning wabarakatuh dan keberkahan dari Allah. Berkah sih apa? Berkat. Beda nih. Bedakan antara berkah dan berkat. Berkat dicangking nggih. Angger berkah apa? Berkah itu artinya, Pak, kebaikan yang banyak, besar, utawi kebaikan yang awet, atau kebaikan yang terus bertambah. Ya, jadi nggak pernah hilang, nggak pernah berkurang. Minimal awet, itu yang namanya apa? Berkah. Uang yang berkah berarti pripun? Orang tahu pripun? Ya. Uangnya itu manfaatnya apa? Kebaikannya ya bisa awet, ya. Bisa manfaatnya besar, ya. Atau terus bertambah, ya. Gajinya nambah terus ya termasuk gaji yang berkah, ya. Minimal ya apa? Stabil, orang tahu mudun, Pak. Gajinya mudun ki gajine ora berkah. Akeh utang. Atau makna berkah itu jadi misalnya uang yang berkah, pendapatan yang berkah, Pak. Nggak mesti harus nominalnya besar, ya kudu kepala 2 misalnya, bukan mesti. Misalnya kepala berapa? 1 ya, 2, 3 misalnya. Ya. Ya.
itu bisa mendatangkan keberkahan kalau manfaatnya besar, Pak. Dengan uang yang segitu panjenengan bisa untuk nafkah keluarga, dapat pahala, bukan dapat esih kenanggo biayani sekolah bocah, esih kenanggo ibadah, esih kenanggo nabung go umroh haji. Ini berkah, Pak. Meskipun nominalnya ya kecil, tapi dene bisa baik dene go ibadah, go nafkah. Ada orang yang gajinya besar, Pak, ya, kepala 300-an maksudnya nggih, tapi orang berkah. Nggih napa? Nggih, judi online, slot, go foya-foya tok, enggak ada nilai kebaikannya, Pak. Berarti itu pendapatannya adalah pendapatan yang tidak berkah. Ya. Jadi maksudnya ya berkah itu tidak mesti nopo fisiknya itu ya, materinya wujudnya banyak, tapi dilihat manfaatnya. Ya, duit akeh nggak ubah-ubahan tok mau tuku sing haram dan sebagainya. Ini tanda uang yang tidak berkah. Ya. Umur yang berkah. Tapi orang kuat. Pripun sih, Pak? Apa ini? Umur yang berkah berarti umur yang bisa digunakan untuk kebaikan. Umur sing dawa belum tentu berkah, Pak. Ya, bisa jadi ya wis ngasih tua, ora tahu ibadah, nggih, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda umur yang tidak berkah. Ya, ini untuk gambaran saja nih, doa keberkahan di dalam salam. Makanya salam itu amalan yang luar biasa karena diantaranya mengandung apa? Doa. Mengandung doa. Dan jangan sampai makanya apa? Disingkat-singkat, nih, dirubah-rubah menjadi ya baulah kata saya miku, askum. Ya. Amalan ringan ya, jadi jangan ditinggalkan. Ini berkaitan dengan apa? Ketika kita sebagai orang yang mengucapkan, Pak, ya, hukumnya apa? Sunnah, ya. Tapi beda kalau menjawab, hukumnya apa? Wajib dijawab. Dan menjawabnya pun ada etikanya, Pak. Ada tata caranya, nggak boleh sembarangan. Karena di dalam Al-Quran, ya, surat An-Nisa ayat 86, Pak, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bitahiyyatin." Jika kalian diberi salam penghormatan, ya, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jawablah dengan yang lebih baik atau kalau enggak ya setara. Oke, itu konsepnya, Pak. Ketika kita menjawab salam, ya, caranya adalah minimal sama atau yang lebih baik. Contoh, ketika ada orang mengucapkan kepada kita Assalamualaikum, maka kewajiban kita minimal jawabnya beribun Waalaikumsalam. Lebih apik maning ditambahi warahmatullahi wabarakatuh. Itu sing paling jos. Nggih. Sing salame lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, itu maksimal, nggak boleh tambahi. Termasuk pula, Mbak, ya dijelaskan oleh para ulama dari ayat ini, Pak. Yang standar sama atau lebih baik, itu bukan cuma dari sisi lafadz saja, Pak. Maksudnya dari sisi redaksi, kalau tadi kan Assalamualaikum, ya minimal Waalaikumsalam. Tapi yang ya ada standar sama atau lebih baik itu juga dari sisi misal kaifiyah, ya, atau
ekspresi ya, atau mungkin ada volume, itu kita jawabnya juga dengan yang sama atau lebih baik. Contoh Pak, ada yang mengucapkan Assalamualaikum dengan suara yang terdengar Pak, panjenengan yang jawabnya aja. Jadi orang jawab wis nang ati. Bener apa mboten niki? Mboten, nggak boleh. Minimal sama, dijawab Waalaikumsalam yang terdengar juga. Sing lebih baik pripun? Bukan berarti kudu ngorong-ngorong maneh nggih, sing lebih rosan mboten ya. Ya disesuaikan lagi, yang penting terdengar. Termasuk juga ekspresi Pak. Ya ketika ada yang menyampaikan salam kepada kita dengan senyum nggih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Salam baik. Misalnya kata niku. Boleh napa mboten? Mboten. Harus dengan ekspresi yang sama. Senyum dibalas senyum, atau lebih bagus lagi dengan ya ekspresi yang lebih menyenangkan lagi. Itu nggih, Pak. Jadi di antara faedah ketika membalas salam ya, yaitu dari sisi lafadznya, ekspresi, volume ya, atau hal-hal lain lah. Intinya kita balas secara sama minimal atau lebih baik. Ana sing salam karo nggawa amplop, Pak, pripun? Karo nggawa martabak, pripun? Jawabnya pripun? Yang yang diwajibkan untuk dibalasnya adalah salamnya saja, nggih. Martabak itu hanya tambahan saja. Ini mau pada mangsuli ya. Martabak asin de balakna martabak telur ya mau. Oke, ya waktunya sudah habis nggih. Ya. Orang kerasa tene nggih. Nggih. Baik, karena waktu sudah habis nggih. Berarti secara materi itu dulu nggih. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat kita, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena amalan ini ringan ya, tapi keutamaannya Masya Allah luar biasa. Monggo barangkali ada yang ingin di sharing-sharing nggih napa, monggo. Tapi kalau angel ya ora terjawab Pak nggih. Angel ya ora terjawab tanglet Ustaz Hendra mawon. Syukur ya berkaitan dengan materi saja nih, jangan yang lain-lain. Melasi kula mumet. Ada apa enggak? Jebule langka nggih. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan pertama, salam secara kita lahir ya, atau bertemu. Nah, kita kan juga lewat sosok yang biasa, yang familiar kita dalam bahasa. Bisa. Kemudian ketika kita kalau memberikan salam mungkin terhadap sesama muslim. Buktinya bagaimana ketika kita mendapat salam dari musliman. Bagaimana kalau tidak dijawab, bagaimana kalau menjawab seperti apa? Tentang menerima tadi. Menerima apakah hanya sebatas kepada sama muslim? Akhirnya kita berkenaan dengan bukan muslim, dan misalnya orang tersebut kok secara ekonomi atau materi kurang apa perlu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, pertanyaan yang sangat bagus, Masya Allah. Yang pertama berkaitan dengan salam kepada ini non, ya betul, ya. Itu baik di langsung maupun dunia maya, nggih. Konsepnya Pak, ya. Ketika kita berinteraksi kepada non muslim, kita nggak boleh memulai salam duluan, Pak. Itu konsepnya.
Ya, nggak boleh kita mengucapkan assalamualaikum. Ucapan gue pelarakan juga Pak Haji, itu untuk Pak Haji. Padahal kita tahu agamanya bukan Islam. Jangan pernah memulai salam dulu. Ya, sebenarnya nanti ada itu pembahasannya ya. Karena Nabi SAW bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai salam terlebih dahulu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Terutama ya semua agama lain. Oke. Begitu juga konsepnya, Pak. Karena di situ ada unsur doa, Pak. Ada unsur doa keselamatan, ya, rahmat dari Allah, terus keberkahan dari Allah. Nggak boleh. Ya, wong dia saja nggak beriman sama Allah, kok kita mendoakan ya kebaikan untuk mereka dari Allah? Nggak mungkin, nggak nyambung. Dan juga ya kalau kita mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka, berarti ini kita seakan-akan memuliakan mereka, ya, kita merendah di hadapan mereka, seakan-akan seperti itu. Maka ini tidak boleh. Yang mulia adalah kita, ya, yang beragama Islam. Itu nggih. Kemudian dari sisi menjawabnya, Pak, karena tidak dipungkiri, Pak, ya, jenenge wong non muslim juga kadang kepelu-pelu, ya, ketemu kita juga assalamualaikum, ya, kadang anggaran ya alhamdulillah gitu ya, astagfirullah, ya kadang melu-melu, Pak. Tapi katakanlah kasusnya salam mengucapkan kepada kita, maka cara menjawabnya dijawab saja, Pak. Tapi cara menjawabnya adalah cukup dengan wa'alaikum tanpa ada salam. Ya, misalnya wa'alaika atau wa'alaikum. Dah, nggak boleh ada salamnya, apalagi tambahin warahmatullah, apalagi wabarakatuh. Itu nggih. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Karena hal itu diatur ya oleh agama kita. Ya. Karena kalau ada ceritanya, Pak, ya. Jadi orang Yahudi pernah mengucapkan salam kepada Nabi SAW, tapi diganti, Pak. Assalamualaikum diganti assalamualaikum. Lame dilangaken, ya. Assalam itu artinya kan bahwa keselamatan. Tapi assalamualaikum, ya. Ya, semoga kamu cilaka, semoga kamu mati, ya. Maka dijawab oleh Nabi SAW dengan entengnya, wa'alaikum. Mudah-mudahan kamu juga begitu. Kira-kira sing mandi doain sinten, Pak? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aisyah radhiyallahu anha yang mendapati itu momen itu nggih, Pak. Ya. Caranya kesuh ya ora terima nggih sang suami diucapin seperti itu nggih. Maka dasar terlaknat dan sebagainya, marah-marah. Tapi Nabi SAW malah mengingatkan, ya, bersikap lembutlah, jangan seperti itu. Kan sudah saya jawab tadi, wa'alaikum. Kira-kira sing ampuh sing pundi, kan santai saja sudah. Jadi itu ya cara menjawab. Mungkin ada non muslim yang mengucapkan salam kepada kita, ya cukup menjawab wa'alaikum atau wa'alaika, ya. Terus berkaitan dengan memberi makan, sebenarnya umum, Pak. Sebenarnya umum, ya silakan memberi kepada siapa, apalagi orangnya membutuhkan, tidak apa, ya. Sing penting ya jangan memberi makan ketika mungkin yang sifatnya membantu perayaan-perayaan mereka, misalnya tidak boleh, ya. Misalnya mereka lagi Natalan, dapat nyucuki tumpeng melu rewang barang apa boten, ya. Ini termasuk ta'awanu, ya, membantu dalam perbuatan dosa dan maksiat, nggak boleh, ya. Kalau bebas ya misalnya tetangga kita, ya, orang-orang di sekitar kita, desa kita kasih makan, nggak apa-apa, ya. Syukur-syukur dengan sebab itu dia menjadi masuk Islam. Mungkin kita mau Islam eman teman atas niku. Nggih. Niku nggih, Pak. Insya Allah mudah-mudahan sangat menjawab apa yang ditanya. Kemudian nggih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kalau seseorang mengucapkan banyak salam dalam berbagai agama,
pidato gitu, pidato negara pejabat dari bagaimana apa namanya hukumnya. Oke, baik. Dan kita yang di negara bagaimana juga apakah wajib menjawab dari banyaknya doa-doa itu. Ini kedua ada jawaban salam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kira-kira mana yang lebih utama? Apa tadi Pak? Waalaikumsalam. Oh, okay. Waalaikumsalam dengan waalaikumsalam. Baik. Baik. Bismillah. Tadi ditanyakan ketika ada salam sing campur nih Pak. Ya. Salam apa jenenge orang ati lintas agama. Okay. Maka ya kalau dari kita pribadi ini untuk amalan kita pribadi ya jangan kita agamanya itu nopo Islam kok melu-melu salame ya Hindu dan sebagainya. Nabi kita SAW sudah mengajarkan Pak, cara mengucapkan salam. Nggak perlu kita ikut-ikutan salamnya orang-orang kafir. Kayak orang pede temen karo agamane dhewek kan ngaten nggih. Maka ya kita harus mantap, kita harus bangga dengan salamnya agama Islam. Kemudian apa mana sih Pak? Kalau menjawabnya gitu. Dan kalaupun begini, jadi di dalam hadis juga dijelaskan Pak, tetap kita disyariatkan. Karena tadi ada larangan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir, gitu. Tapi kalau kondisinya adalah mungkin perkumpulan, gitu, di situ ada Muslim, ada non Muslim, maka tetap kita boleh mengucapkan assalamualaikum ya kepada perkumpulan tersebut, ya karena di situ ada Muslimnya, gitu. Dan tidak dijelaskan Nabi SAW ya silakan mengucapkan salam Islam dan salam kafir kepada yang enggak ya. Cukup dengan apa? Salamnya kita ya untuk orang-orang muslim yang ada di perkumpulan tersebut. Kemudian kalau dari sisi menjawabnya apa nggih? Menjawab kita jawabnya misalnya pemimpin ya atasan kita bawakan salam seperti itu ya kita jawabnya niatnya hanya menjawab salam yang Islam saja seperti itu nggih. Nggih. Kemudian yang kedua sih apa? Oh nggih. Waalaikum ya. Jadi kalau mau dengan kaidah baca yang benar ya waalaikumsalam. Atau nggih. Kalau waalaikum kan waalaikum assalam seperti itu nggih. Tapi kalau mau digabung ya waalaikumsalam. Seperti itu Pak. Ngaten. Oh, satu lagi nih. Aja sing angel-angel nih Pak. Angel tutup bae pengajian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini misalkan kita sedang dapat atau apa itu kita memberikan salam assalamualaikum, ternyata yang mengucapkan kayak segajikan terus kita mengulangi lagi sampai 3 kali itu kan tadi katanya pahalanya kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu 30, berarti kan kalau 3 kan 90 kan. Tayang maning boleh. Boleh ubat-ubat boleh pahalanya tayang gitu. Yang menjawab itu enggak anu nggih. Seperti apa untuk artinya apa kita yang memberikan yang menjawab itu apa dosa atau apa seperti itu. Nggih. Yang kedua tadi gelap dan Nggih, satu dulu nggih. Masalah mengulang salam ya. Ada hadisnya Pak sebenarnya. Nabi SAW pernah mengulang salam sebanyak 3 kali Pak. Jadi dari situ berangkat dari situ tidak mengapa diulang salamnya ya. Tapi memang kondisinya adalah ketika perkumpulan ya.
perkumpulan di situ. Karena mungkin di antara hikmahnya kenapa Nabi SAW mengulang, ya karena biasanya ya jamaah itu nggak kondusif, ya sing lagi karo medang dan sebagainya ngobrol, makanya diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, gitu. Kurang kompak. Wah, ya, assalamualaikum seperti itu. Gitu. Nah, gitu, ya. Padahal salam itu harus dijawab. Gitu. Makanya Nabi SAW mengulang biar perhatian para kaum muslimin saat itu lebih fokus dan siap menjawab salam. Sing setunggal malih kan saya kesupen bapak. Nggih, setunggal malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma satu, jadi yang kedua dari saya. Oh, oke. Izin mungkin dari saya ada pertanyaan kayak gini, Pak. Untuk mengakhiri suatu pidato atau pengakuan, itu kan biasanya pakai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman karena tidak terbiasa pidato, yang bersangkutan itu jadi salah. Jadinya Waalaikumsalam malah menjawab. Apakah audiensnya itu perlu menjawab dengan lafal yang sama atau kemudian yang ketiga itu ketika ada yang mengucapkan salam tapi disingkat as ataupun salam, ya mikum tadi ya contoh. Apakah kita juga perlu menjawab atau tidak? Iya. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allah alam bisawab nih. Ini kasus yang maksudnya madan jarang-jarang nih. Ya Allah alam kalau ada kasus misalnya tadi ada yang keceletot, waalaikumsalam cik-cik. Langkah sih mengucapkan salam cik-cik langsung menjawab. Ya sepertinya dia belum mengucapkan salam sih ya, belum mengucapkan salam. Jadinya ya mungkin tidak perlu kita jawab, tidak mengapa. Atau kalau mungkin memungkinkan ya diingatkan lah, diingatkan sehingga dia mengulangi salam ya. Atau kita yang mengucapkan salam ya kena ya tidak apa-apa. Ya. Jadi maksudnya apa? Waalaikumsalam kita menegur dengan cara apa? Assalamualaikum, ya nggak apa-apa. Kan dia kan mampu pergi, ya. Kan nggak masalah. Siapa yang mengucapkan salam duluan gitu kan nggak masalah. Itu nggih, sangat dipamin salam nggih. Adapun kalau tadi misalnya yang mengucapkan salamikum dan sebagainya, ya kita tegur saja, ya tegur salami sing bener, okay. Salami sing bener, ya begini caranya. Assalamualaikum, terus sana kan otomatis jawab waalaikumsalam, ya. Jadi bukan maksudnya ketika kita ketemu langsung mikum, ya kita apa? Tegur saja. Atau kalau kita nggak berani tegur ya kita yang ulangi, ya. Assalamualaikum Pak, kayak gitu. Kan otomatis nanti akan terjadi interaksi ya mengucapkan salam dan menjawab salam. Kalau dijawab ini biasanya kan di WA ya Pak? Nggih. Kalau kita jawab tolong tulisannya diperbaiki. Nggih, itu nggih. Nggih tergantung itu bagus ya, tapi kan kadang kita lihat siapa sing WA nggih. Anggar pimpinannya misalnya. Parah. Misalnya ini tergantung siapa yang ini kita interaksi bersama siapa. Kalau kita mampu ya, kalau kita mampu mengingkari kemungkaran dengan langsung, ya nggak apa-apa. Salamnya sih bener lah, misalnya. Apa ada orang masuk rumah kita, nggih, Assalamualaikum Pak, dikit-dikit masuk, betul, boleh nih. Ya karena kita punya kuasa saat itu, nggak masalah. Ya, mengingkari kemungkaran saat itu, selama kita punya power, nggak masalah. Ya. Tapi kalau enggak, misalnya katakanlah ya ini orang yang, yang kakek komen, baku priwet, kan gitu, kadang kayak gitu. Ya kita yang ngalaih mengucapkan salam dengan benar. Ini hanya teknis saja lah Pak, teknis saja. Ya tinggal disesuaikan. Yang penting salamnya yang benar, jawabnya juga yang benar. Apa nggih? Cakap napa nggih kok jam istirahat.
Ditutupnya saya Pak. Oke. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Baik. Alhamdulillah yang melaksanakan kajian pada siang hari ini. Alhamdulillah semoga bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan salam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup kajian pada siang hari ini, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bismillah dalam puasa majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan demikian, jika ada salah mohon maaf. Terima kasih sudah hadir. Barakallahu fikum. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.